Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MIC Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan pada edisi tanggal 10 Mei tahun 2025. Tentu kita sebagai umat Katolik pertama-tama bersyukur dan juga boleh bersuka cita karena kita telah memiliki seorang Bapa Suci pengganti Paus Fransiskus, yaitu Paus Leo yang ke-14. Kiranya ini menjadi suatu tanda harapan bahwa Gereja Katolik ke depan akan lebih baik. Teristimewa bagaimana sebagai komunitas yang senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, kita tak pernah henti-hentinya untuk menyuarakan persaudaraan sejati, membangun kerukunan dan perdamaian di antara umat manusia. Tentu itulah yang menjadi ungkapan awal ketika kita mendengarkan bersama-sama dalam sambutannya pada hari kemarin ketika kita menyaksikan penetapan Kardinal Robert Francis Travers OSA sebagai Paus Leo yang ke-14. Hari ini dalam bacaan kitab suci, dalam bacaan pertama kita mendengarkan dari Kisah Para Rasul yang mengatakan bahwa komunitas yang dibangun atas dasar takut akan Tuhan, maka komunitas itu menjadi komunitas yang membawa kebahagiaan, membawa cinta kasih, perdamaian. Dan komunitas seperti ini menjadi suatu komunitas yang membahagiakan. Komunitas yang sungguh membuat orang akan terpesona. Sehingga lihatlah apa yang terjadi. Begitu banyak orang yang kemudian memberi diri dibaptis dan menjadi pengikut-pengikut Kristus karena melihat cara hidup jemaat-jemaat perdana yang sungguh menampakkan cinta, kebaikan, dan kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi komunitas yang sungguh memancarkan aura cinta, memancarkan wajah ilahi, dan mengutamakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah komunitas yang kita harapkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, ketika dunia sedang dilanda oleh penyakit zaman, yaitu kebencian, pertikaian, dan permusuhan. Orang mementingkan dirinya sendiri. Maka kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen yang dibangun atas dasar cinta kasih, yang dibangun atas dasar takut akan Tuhan, ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itulah komunitas yang sungguh-sungguh menjadi komunitas yang dapat memberikan suatu dampak yang luar biasa bagi umat manusia. Dunia membutuhkan komunitas seperti itu. Semoga kita juga mampu menciptakan komunitas-komunitas di mana saja kita berada. Komunitas itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kemudian kita bergerak semakin keluar dalam wilayah atau lingkungan di mana kita berada, baik sebagai satu jemaat, satu kelompok persekutuan, sebagai satu kelompok masyarakat. Baiklah kita menjadikan komunitas kita sebagai komunitas yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam arti bahwa kita sungguh-sungguh mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mau sesungguhnya melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan hadir untuk menakut-nakuti kita, tidak. Tapi takut akan Tuhan merupakan suatu ekspresi bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita takut kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita takut kalau seandainya kita tidak mampu melaksanakan apa yang Tuhan sudah wariskan, ajaran-ajarannya melalui para rasul yang memelihara
kekayaan iman itu dan diteruskan kepada kita. Dan dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan ketika Tuhan Yesus menantang para rasul, di mana ada begitu banyak orang yang mundur karena pengajarannya yang keras. Lalu Tuhan juga menantang para rasulnya, orang-orang yang terdekat dengannya, yang berada di dalam lingkungannya. Apakah engkau akan pergi juga? Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan. Jadi Petrus yang mewakili para rasul pada saat itu sungguh-sungguh meyakini bahwa tidak ada tempat lain yang paling bermakna selain bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan membangun suatu komunitas yang dilandasi oleh semangat cinta kasih, sebagaimana komunitas itu juga bersumber dari komunitas Allah Tritunggal yang Maha Kudus, komunitas yang diikat oleh relasi cinta kasih yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjuang dalam kehidupan kita masing-masing untuk melaksanakan apa yang dinyatakan dalam kesaksian cara hidup jemaat perdana. Dan kita juga bersyukur dan bersuka cita atas seorang gembala, semoga gembala yang baru, semoga Bapak Suci Paus Leo yang ke-14 sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita, membuat kita semakin bersemangat supaya menjadikan komunitas gereja Katolik yang kita mulai dari keluarga-keluarga kita menjadi komunitas yang menggarami, karena kita hidup sungguh-sungguh mencerminkan ketaatan dan cinta kita yang tulus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.